yang kami harapkan adalah untuk para masyarakat yang tahu tentang nasab, yang sudah tahu tentang nasab para habaib ini, yang sesungguhnya, yang sudah tahu bahwa nasab ini memang tidak sambung. Saya harap kepada pemirsa semua untuk tetap bersikap biasa saja, wajar. Jangan sampai kita ini, dan siapapun itu, tidak harus mereka dari golongan apapun, siapapun itu tetap harus kita hormati jikalau mereka ini baik, ya. Intinya di situ, ya. Seperti pada Habib Lutfi bin Yahya, walaupun mungkin ada tuduhan-tuduhan, tapi kayak Gus Miftah, ya, Gus Arya itu kan sama Habib Lutfi itu kan seperti apa ya, tidak mau menerima kalau misalkan ada kesalahan. Ya, kita harus tetap bersikap profesional, ya. Walaupun saya juga termasuk masih murid thariqah beliau, saya karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Untuk para kiai-kiai yang mungkin belum menyimak, belum begitu jelas tentang pembahasan nasab ini, atau siapapun yang belum menyimak atau belum jelas dengan pembahasan nasab ini sejak awal, ya saya harap untuk sebelum berkomentar, sebelum memberikan komentar, ya saya harap untuk mengecek dulu data-data yang sudah disampaikan sejak polemik nasab ini bergulir, ya, argumentasi mereka yang meragukan maupun yang masih membela nasab Ba'alawai ini. Jadi insya Allah kalau panjenengan itu mau menyempatkan diri untuk menyimak, insya Allah akan ketemu, ya. Termasuk yang saya sangat sayangkan itu adalah seperti Kiai Idrus Romli, itu beliau juga kurang menyimak dari awal, tidak begitu paham tentang nasab ini, tiba-tiba ikut komentar, sementara yang dijadikan komentar itu adalah ternyata kitab-kitab di atas abad, kitab-kitab yang masih muda, yaitu kitab abad ke-9 ke atas. Jadi komentar ini sudah tertolak. Seharusnya ketika beliau seperti Kiai Idrus Romli berkoar-koar mengungkapkan pendapatnya, itu ya kitab sebelum abad 9 sampai adanya Ahmad bin Isa, sampai pada Ahmad bin Isa. Ini baru bisa dianggap sebagai hujah yang imbang, yang kuat, ya. Ya seperti apa yang disampaikan Gus Rumel terus Gus Zaini kemarin itu kan ya masih berputar-putar di situ. Ternyata memang mereka tidak bisa menampilkan kitab sezaman, ya, intinya begitu. Jadi saya kira pembahasan nasab ini sudah clear, ya, sudah clear. Saya anggap sudah finish, sudah clear, bahwa sudah jelas sekali bahwa nasab para habaib ini memang palsu, ya, memang palsu karena didukung data-data yang memang sudah tertera jelas di kitab itu, datanya sudah kuat, apalagi dengan didukung dengan fakta-fakta dari kebanyakan dari perilaku mereka, ya. Ini yang saya sebut adalah kebanyakan, tolong dipahami bahwa kebanyakan dari mereka memang perilakunya semacam itu, dan memang kebanyakan dari mereka tidak banyak yang alim atau seorang pengarang kitab dan sebagainya, seperti Faqih Muqaddam yang dieluk-elukan sebagai waliullah dan sebagainya, tapi ternyata tidak ada karangan kitabnya, tidak punya sebuah karya kitab yang kemudian dijadikan sebagai referensi umat Islam setelahnya, ya. Ini adalah sebuah bukti-bukti kualitas. Memang ada dari Ba'alawi seperti kitab
Sulamun Taufik ya kalau tidak salah itu, terus ada kitab apa lagi itu, ada memang karyanya. Tapi rata-rata memang karya dari Mbak Alawi ini memang keras ya, keras. Tapi juga ada seorang tokoh Quraisy Shihab ya, beliau adalah Quraisy Shihab adalah seorang tokoh dari Mbak Alawi, para habaib yang sampai sekarang masih saya kagumi karena beliau itu memang santun, tidak orangnya sangat rendah diri, orangnya sopan, tidak menampakkan sebuah kesombongan sama sekali, dan beliau itu mempunyai prestasi yang luar biasa, yaitu punya sebuah kitab tafsir ya kalau tidak salah itu ya. Dan saya kira ini bukti-bukti bahwa data-data dari Kiai Imad, terus bukti-bukti yang sudah kuat yang sudah disampaikan oleh Kiai Imad, dengan kemudian ada data-data dari fakta-fakta dari perilaku mereka, terus kualitas keilmuan para habaib ini, tentu ini sudah cukuplah untuk sebagai bukti bahwa nasab mereka memang betul-betul palsu. Dan saya yakin, secara pribadi saya yakin 100% nasab mereka memang palsu. Terserah mungkin kalau ada yang masih belum meyakininya, silahkan. Tapi dari sini saya yakin sekali 100% nasab ini memang tidak sambung ke Rasulullah, nasab habaib ini. Tapi yang kami harapkan adalah untuk para masyarakat yang tahu tentang nasab, yang sudah tahu tentang nasab para habaib ini, yang sesungguhnya, yang sudah tahu bahwa nasab ini memang tidak sambung, saya harap kepada pemirsa semua untuk tetap bersikap biasa saja, wajar. Jangan sampai kita ini melihat, oh ini bukan dzurriyyah Nabi, terus kemudian sikap kita ini seperti kayak orang membenci. Jangan. Soalnya di antara mereka ada yang memang seorang ulama, seorang yang berilmu. Jadi harus tetap kita jaga. Kita menghormatinya karena apa? Karena ilmunya. Ya. Oh, saya secara pribadi menghormati siapapun itu karena kualitasnya, karena keilmuannya, bukan nasabnya. Karena saya juga sangat tidak setuju kalau ada sebuah penghormatan itu kok karena nasab. Itu sejak awal adanya para habaib yang mengaku-ngaku ingin dihormati karena nasabnya, itu sudah sangat meragukan kalau mereka itu tujuh dari baginda Nabi ya. Jadi kita tetap bersikap proporsional, mari kita tetap hormati mereka yang santun, yang bisa menjaga muruahnya, yang bisa menjaga kehormatan Rasulullah, bisa menjaga kehormatan baginda Nabi. Ini wajib untuk kita hormati, dan siapapun itu, tidak harus mereka dari golongan apapun, siapapun itu tetap harus kita hormati jikalau mereka ini baik ya. Intinya di situ ya. Seperti pada Habib Lutfi bin Yahya, walaupun mungkin ada tuduhan-tuduhan, tapi sikap beliau yang menunjukkan tidak kearoganan, sikap yang santun menunjukkan sikap seorang tokoh ulama kiai ya, ini tetap wajib kita hormati. Walaupun memang ternyata ada persoalan masalah penipuan, pemalsuan makam ya, memang indikasinya diarahkan kepada beliau, tapi kita menghormati orang itu adalah dari sikapnya ya, dari sikapnya. Jadi kalau misalkan memang ditemukan bahwa Habib Lutfi ini memang memalsu makam misalkan ya, tapi selagi beliau ini sikapnya ramah, santun, mengajak persatuan dan kesatuan kepada seluruh warga negara Indonesia, ya kita ikuti, kita ambil yang baiknya. Kalau memang beliau adalah seorang pemalsu, penipu, ya jangan kita tiru tindakan penipuannya, pemalsuannya. Itu aja, kan simpel sebenarnya kita. Jadi tidak usah neko-neko ketika kita cinta pada siapapun, kemudian ternyata ada fakta yang tidak diinginkan, dia menolak ya, seperti Gus Arya itu kan seperti kayak tidak terima. Padahal namanya manusia itu tetap bisa melakukan salah dan dosa. Kayak
Gus Miftah, ya Gus Arya, itu kan sama Habib Lutfi itu kan seperti apa ya, tidak mau menerima kalau misalkan ada kesalahan. Ya kita harus tetap bersikap profesional ya. Walaupun saya juga termasuk masih murid Thariqah beliau, saya karena mengambil sanad Thariqah kepada Habib Lutfi. Tapi ketika melihat fakta-fakta tentang ini, saya juga ingin bersikap secara proporsional ya, tetap guru. Beliau guru, tetap saya hormati sebagai guru saya. Tapi kalau misalkan ada tindakannya yang tidak baik, ada tindakannya yang tidak pantas, itu cukup tidak saya ikuti. Ya, sebenarnya cukup simpel sampai di situ aja. Dan mari kita jagalah sikap kita untuk selalu menghormati pada seseorang. Ya, jangan mudah membenci seseorang. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.